RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Mei Junadi dan juga kru yang bertugas. Kita lagi cari-cari lagi potensi-potensi yang ada dari setiap desa. Dan hari ini kita datangi Desa Kebon Pedes yang punya potensi UMKM-nya itu sangat luar biasa. Dan di sebelah kiri Mei sudah ada Ibu Yayat ya, Bu Nur Hayati. Ini adalah salah satu pengrajin makanan tradisional dan pastinya UMKM dari Desa Kebon Pedes. Ibu sehat? Mohon maaf diganggu waktunya ya, lagi sibuk gitu kan ya, lagi bikin produksi disuruh datang ke sini gitu kan ya. Tapi kita hari ini itu mau ngobrol-ngobrol, mau juga kenal tentang produknya Bu Yayat. Bu Yayat itu jualannya produk apa, Bu? Kalau dari dulu itu keripik pisang yang satu. Dari dulu itu banyak macam-macamnya gitu. Cuman sekarang itu dikelola sendiri, cuman ranginan aja sama keripik pisang. Kadang-kadang saleh gitu. Cuman susah itunya, susah apanya? Bahan bakunya sekarang itu. Jadi saleh itu harus ada dijemur. Prosesnya lebih ribet ya, Iya, gitu. lebih lama gitu ya. Ya sekarang banyak produknya itu yang gampang aja. Betul. Yang mudah diproses, tapi peminatnya masih banyak. Iya, gitu tapi ya. cepat Cepat jualnya ya. Iya. Oh dia betul. Karena kalau proses makanan harus cepat dijual gitu ya, Iya, Bu, ya. gitu. Jadi nggak boleh lama-lama. Beda kayak baju atau mungkin kerajinan tangan itu bisa lama gitu kan ya. Kalau makanan itu harus cepat habisnya gitu Iya. ya. Tapi berdirinya atau jalan mulai usahanya dari tahun berapa? Udah lama banget nggak? Alhamdulillah itu tahun 2008. Oh, udah lama banget ya. Ya, 2008 itu udah mulai keripik pisang dan mulai diiris. Sendiri manual. Ya, manual. Diiris dulunya gitu. Dari halu apa ya? Iya betul. Kompos tradisional ya zaman dulu ya. Ya, kalau ya sedikit-sedikit lagi tuh gitu. Dulu belum banyak produksinya. Kalau dulu kerja sendiri atau bareng-bareng sekeluarga? Keluarga kami yang makan punya suami, Iya, anak betul. gitu. Kalau sekarang mah enggak kan? Iya, single parent ya. Betul. Sekarang dulu kan dari suami yang pertama itu pertama yang cari bahan bakunya, yang mengilir ke warung-warung gitu. Yang nikah suami yang kedua satu, nikah lagi ke suami kedua sama aja Sama prosesnya. malah gitu mah sama ya yang lain lah gitu banyak gitu. Jadi lebih luas gitu ya, Yang dijual-jual luas. itu lebih banyak gitu ya. Betul. Karena sekarang sendiri juga. Ya, Kalau dari dulu sampai sekarang berarti pemasarannya nitip ke warung-warung? Ya, Atau di online juga? WA lagi. Oh, WA sih ya, WA juga. Alhamdulillah ini juga ya. Bulan-bulan minggu sekarang habis ambil 2 deka 3 deka udah habis kira-kira itu bikin sendiri walaupun hujan Nggak licik gitu ya. Betul. alhamdulillah gitu. Karena memang kan kalau proses ranginangnya Bu ya ini ya, Iya. ranginang ini kan memang ada proses dijemur gitu kan ya, ada proses dikukus dulu gitu kan ya. Rajin, harus rajin. Nah betul, harus rajin. Kalau nggak rajin mah nggak akan jadi gini ya, seperti CL ya. Betul, karena kalau misalkan nggak rajin, nanti produknya juga nggak akan terjual, nggak ada gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, dulu sama sekarang, karena kalau perbedaan ngerjainnya memang pasti ya, dulu mah bareng-bareng gitu kan ya, ada yang leader gitu kan ya suami. Kalau sekarang di leader sama siapa Ibu? Enggak. Kalau sekarang karena hidup sendiri gitu ya. Yang penting ada dalam PA aja ada status. Alhamdulillah, tapi teh Pesan ranginan teh mau bahkan dulu mah sampai cilok juga Bikin. Ya kerja sendiri. Kenapa perjuangannya? Betul. Kalau bagus, perjuangannya sebelum subuh atau jam 2:30 Ngerjainnya tuh. udah. Jadi kita mau hasil, kita mau uang, kita harus Bekerja menjadi sesuatu. Betul. Jadi luar setelah biasa. kita itu udah bangun, udah Udah mulai ngerjain gitu kan ya, udah mulai bikin semuanya sendiri. Iya. Dari 2:30. Wow. Biasanya kalau mulai dari 2:30 selesai ngerjainnya itu jam berapa Bu beresnya? Dari mulai beras sampai ini jam 6 itu udah beres. Udah beres dijemurin, ke sekolah lagi. Iya betul. Kan memang sambil ngajar Ibu. Ya, ngajar di PAUD gitu. Betul. Sambil ngajar PAUD. Biar agak Yang isi waktu ya Bu ya, gitu. Biar nggak ngerasa buang-buang waktu juga. Tapi berarti Bu Yayat nih salah satu perempuan walaupun memang usianya udah nggak muda lagi gitu kan ya Bu, tapi tetap mau berjuang ya, luar biasa. Jadi mau semuanya sendiri,
mau sendiri kan mau ada pasangan atau enggak tetap harus berjuang, harus ya Bu ya, kerja keras mah harus gitu ya. Sejauh ini berarti masih di pasaran. Kalau lebaran gini Bu, kalau mau lebaran gini kan biasanya lebih rame ya, mau puasa biasanya lebih banyak atau gimana? Atau dibatasi aja? Karena kan sendiri. Kalau misalkan keripik pisang gitu ya, jadi seminggu sebelum hari lebaran udah mulai bikin langsung kemas karena memang sendiri gitu. Nah nanti setelah hari lebaran itu baru Justru dirame? Iya dirame karena buat oleh-oleh. Oh iya betul. Buat ada tamu. Kalau saumnya udah jauh. Gitu ya. Jadi bikinnya setelah lebaran baru rame dengan lebaran. Oh gitu. Kemarin juga tahu aku mau tahun baru kan banyak tamu pergi. Ini ada keripik pisang, buat oleh-oleh justru mintanya ya. Luar biasa. Berarti orang-orang yang pesan ke Bu Yaya keripik pisang, ranginang itu, enye dan lain-lainnya itu berarti buat oleh-oleh banyak ya. Luar biasa. Berarti yang mau pulang mungkin tetangga-tetangga di rumah. Sejauh ini penjualan sampai kemana Bu Yaya? Ya kalau di rumah mah gitu, pokoknya ada yang temen, saudara gitu, bahkan ada yang kan banyak saudara yang suka ke Jakarta, yang suka ke mana, kita bikin sampai 200.000 gitu, bikin banyak. Jadi harus siap-siap, harus tahu waktu, tahu waktu di mana kita itu perlu menyiapkan diri gitu ya. Muncul sudah laku naya barang harus waktu betul. Mungkin karena dari tahun 2008 gitu kan ya udah lama juga jadi tahu ya, jadi paham kapan harus ramenya nih, pasti rame di tanggal ini gitu ya. Harus siap-siap bikin banyak gitu ya. Berarti udah pengalamannya udah banyak ini Maya ya Bu ya. Jadi manajemen waktunya itu benar-benar udah paham ya Bu ya, udah tahu gitu kayaknya. Tapi kan dari 2008 ya. Terus 2019 itu ada COVID. Keganggu gak Bu ya terus apa? Justru Rame ya? Awal-awal COVID jualan itu malah rame. Bukan keganggu justru ya. Malah rame. Jadi orang-orang itu pinginnya ngemil gitu ya. Baru-baru COVID sampai itu kendalanya bahan maksudnya gitu. Itu rame. Itu Padahal pesanan banyak zaman COVID ya. kan jarang keluar. Orang-orang tuh pada lihat TV kan, gitu. Kan kadang gitu. Jadi alhamdulillah ya udah rasa dari mulai pokoknya dari mulai dulu itu apa ya perbedaannya gitu ya. Cuman kendalanya aku itu hidup sendiri. Jadi gak ada yang membantu keluarga. Kalau misalkan banyak itu pasti lebih cepat ya, lebih banyak gitu ya produksinya, betul. Karena produksi sendiri agak terbatas juga, karena biaya cuma 2 gitu kan ya. Jadi semuanya serba terbatas juga gitu kan ya. Tapi kalau produk-produk yang dijual tuh biasanya kemasan segini harganya berapa? kalau ini tuh kan Ada yang mentah juga kan ya? Jadi ada yang selain ada yang matang, ada yang mentah juga. Ini mah pokoknya orang suka bumi kasih doyan lah ya. aku jual tuh 25.000 Segini isi 32 biji. Berarti kalau 800 rupiah. Kalau ini 10 berarti 10.000 sampai 1.000 lah. 10 isinya 10 ya. Iya. Kalau keripik 10 sama 10 juga. Kalau di rumah kan pasti pasang talase. Suka namanya yang 25.000. Karena apa? Katanya orang-orang tuh masa masih orang-orang yang kecil ya. Jadi senangnya yang oleh-oleh itu yang besar. Tapi ada tadi Bu Yaya juga bilang di rumah pasang etalase ya. Berarti di rumah juga bisa kalau ada yang mau beli ke rumah ya. Banyaknya gitu justru ya. Datang ke rumah justru ya. Ada apa? Kan jadi enaknya begini saudara tetangga ya kamu ngambil dulu itu keripik boleh. Kalau saya mah silahkan saja, kapan saja, jadi nggak pernah lagi. Jadi enaknya tuh gitu dia. Enakan itu mah Bu. Ada sistem pay later begitu ya. Iya betul. Kalau ada tamu tuh gampang ada biaya tuh. Iya betul ya malah jadi pay later Bu Yaya ya. Bu Yaya pay later. Tapi udah
kalau misalkan ada yang jauh nih, misalkan dari luar Kebun Pedas nih ya, Desa Kebun Pedas mau datang mau beli langsung, boleh disebutin nggak alamat rumahnya di mana? Alamat rumahnya Ya. pokoknya di Kampung Ranji R1 gitu. Udah di WA aja. Oh iya, WA aja. Sebutin WA nomor aja, gitu, boleh disebutin langsung. nomornya. Bahkan tahun 2000 berapa ya? Sebelum Covid kan sering reunian. Oh iya. Dari Ciranjang suka dipaket. Oh. Suka dipaket uangnya transfer. Iya betul. Gitu. Sebelum Covid itu. Tapi karena sekarang udah Covid enggak. Betul. Sampai saya itu dikirim ke Tiki ya. Paket ya, ya betul ekspedisi gitu ya. Ke Cianjur, di Cianjur ada temen gitu. Oh, berarti keluar kota pun bisa via WA gitu ya Bu ya? Ya, ada WA. WA aja boleh disebutin nggak Bu? WA, nomor WA-nya kemana? Nah, bisa 0857 0857 24 2414 2414 7294. Editor tolong ya. Ada sih sebenarnya di sini ya. Sebenarnya kalau mau juga tahu udah pernah beli ada ya Bu ya. Ada nomor WA-nya, jadi bisa dilihat aja dan bisa di-share. Jadi sahabat RCL kalau misalkan kalian mau oleh-oleh ya Bu ya, boleh banget misalkan khas. Karena kan ini tradisional sebenarnya khas banget Sukabumi ya Bu ya, yang namanya ranginang, keripik pisang, sale itu pasti ada di Sukabumi GPK-nya. Kalau mau nyobain produknya Bu Yayat, itu bisa langsung telepon aja nomor di bawah ini ya. Bu, terakhir kalau misalkan media sosialnya ada nggak? Sosmednya WA doang ya? Kalau Facebook, IG? Facebook kan? Oh, Facebook ada, boleh disebutin namanya? Nur Hayati ya. Nur Hayati aja. Jadi kalau misalkan mesen lewat Facebook bisa ya. Nggak mesti kalau misalkan online pun boleh. Dari luar Desa Kebun Pedas datang ke sini juga boleh ya Bu ya. Oke, luar biasa. Jadi Cuman ada ini lagi ya. Kalau ini saya itu alhamdulillah gitu ya. Kalau udah mau ada yang hajatan, ada tetangga, siapa yang hajatan, saya tawarin langsung. Kemarin hari Minggu, hampir dia mesen 500 biji hari Minggu kemarin. Buat apa ya? Ada niat gitu. Oh, hajatan. Alhamdulillah. Jadi pas enaknya yang ginian kan susah ya, orang-orang itu pada sibuk kalau bikin. Saya itu siapa yang mau hajat, nah ini didatengin gitu ya, luar biasa. Tapi memang yang namanya usaha tuh harus cari-cari ya Bu ya, supaya produk itu bisa dikenal dan juga orang-orang pada mau beli produk kita gitu ya. Bu, ada yang mau disampaikan nggak buat para pengusaha, khususnya ibu-ibu nih yang mau meluangkan waktu supaya bisa kayak Bu Yayat, bisa memanfaatkan waktu dengan baik, menghasilkan satu produk? Tipsnya tuh seperti apa sih? Kalau untuk perusahaannya begini aja, kita semangat, tidak capek ya, biasanya capeknya. Kalau capek biasa, tapi semangat. Kita itu bangunnya jangan terlalu siang. Kalau memang dia bangun terlalu siang, kita itu gak bakal keburu apa-apa. Bangunnya lebih pagi lebih awal. Jadi begitu niat. Kalau dibagi, salah satu misalkan ini udah dikerjain, alhamdulillah satu. Yang ini kalau sendiri ini sudah, jadi semangat. Wah, alhamdulillah hari ini sudah selesai satu macam ini. Jadi semangat. Jadi harus bukan rasa semangat ya, gitu ya. Jadi jangan kalau capek yang biasanya pengen uang harus capek dulu. Nah betul, kalau mau dapat uang harus capek dulu, ada semangat dan kerja keras. Kalau gitu Bu Yayat, terima kasih sudah mau diajak ngobrol sama kita hari ini dan mau memperkenalkan produknya. Mudah-mudahan setelah ini lebih banyak yang lebih tahu. Keripik Abah ya? Nama brandnya apa? Bu Yayat aja? Ini keripik Abah, keripik pisang Abah. Kenapa Abah? Ini suami dulu yang yang pertama kalinya. Oh iya, betul. Gampang kenal itu. Betul. Suami dulu yang meninggal. Betul. Jadi nama brandnya memang nggak terlalu susah dicari. Jadi kalau mau nyari tinggal nomor teleponnya dihubungi aja. Kalau mau datang langsung bisa ke Kampung Ranji di Kebun Pedas ya. Sahabat Rachel, itu dia obrolan kita dengan Bu Yayat selaku pemilik pisang Abah UMKM dari Desa Kebun Pedas. Mejunani dan juga kru Rachel, kami ada bersama Anda.